salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi dari mata kuliah teori kritis dengan dosen pengampu mata kuliah Profesor Benny Binilang. Dan saat ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi yaitu alasan pentingnya berpikir sistem. Di dalamnya ada dua materi penting, dua pokok penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kompleksitas sistem dan yang kedua adalah lingkungan sistem. Jadi kita akan masuk ke dalam materi. Mari sama-sama saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Ya baiklah, saat ini kita masuk ke poin yang pertama. Jadi poin yang pertama kita di saat ini ialah berpikir sistem untuk mengatasi peningkatan kompleksitas. Kompleksitas permasalahan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hilang sudah sebuah masa di mana sebuah masalah dengan mudah diuraikan dan disederhanakan menjadi komponen-komponennya. Diperbaiki komponen yang rusak, disusun kembali dan berharap masalah akan terselesaikan. Saat ini masalah menjadi saling berkaitan sehingga ketika diperbaiki komponen yang rusak, belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama sebelum kerusakan yang terjadi diperbaiki. Ya, kita lanjut materi kita, yaitu kompleksitas meningkat akibat adanya konektivitas. Jadi penyebab utama ledakan permasalahan yang kompleks ini adalah karena adanya hubungan konektivitas yang semakin meningkat antara komponen. Ini berakibat permasalahannya bukan terletak kepada komponen, tetapi karena kekuatan konektivitas yang terganggu atau terlalu kuat. Semakin banyak komponen akan meningkatkan hubungan, semakin tinggi hubungan, semakin kompleks permasalahan secara eksponensial. Ini yang disebut sebagai kompleksitas detail. Kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu konektivitas mengubah fokus kepada proses dan struktur. Jadi dengan demikian, untuk permasalahan kompleks, kita tidak lagi bisa mengandalkan pemecahan masalah berbasis hanya kepada komponennya, namun juga mempertimbangkan hubungan antar komponen. Sehingga untuk ini ada 3 tahap yang harus kita mulai, yaitu tahap pertama adalah mengubah fokus yang tadinya dari output kejadian kepada proses, dan tahap kedua adalah mengubah fokus proses kepada pola. Dan tahap ketiga adalah mengubah fokus pola ke struktur yang menimbulkan pola dan kejadian tersebut. Baik Prof dan teman-teman semuanya, kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu lingkungan sistem. Namun sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan sistem ini. Jadi mungkin ketika kita mendengar tentang lingkungan sistem, yang ada dalam pikiran kita mungkin lingkungan ini berkaitan dengan, saya berikan contoh, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan sekolah. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa lingkungan sistem yang dimaksud di sini adalah cara berpikir sistem itu sendiri. Jadi bukan ke lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga, tetapi ruang lingkupnya adalah berpikir sistem itu sendiri. Ya, selanjutnya dibutuhkan pola berpikir yang sesuai dengan peningkatan kompleksitas. Jadi kompleksitas yang semakin meningkat akibat adanya konektivitas merupakan petunjuk bahwa telah terjadi pola baru pada permasalahan yang kita hadapi. Pola masalah baru tersebut memiliki perilaku yang berbeda menghadapi solusi yang kita berikan. Perilaku itu misalnya, ketika permasalahan yang kita hadapi saat ini berasal dari solusi yang kita terapkan pada masa lalu. Terus ada juga ketika solusi yang Anda dorong ke permasalahan menimbulkan reaksi dorong balik dari sistem. Atau ada juga ketika solusi berhasil membuat perilaku sistem membaik untuk sementara namun memburuk lebih parah pada jangka yang panjang. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu berpikir adalah proses menjawab pertanyaan. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sedang berpikir saat ini? Jadi apakah Anda sedang berpikir saat ini? Apakah teman-teman saat ini sedang berpikir? Jika Anda sedang menyusun jawaban atas pertanyaan di atas, jawabannya adalah iya. Karena harus kita ketahui bahwa berpikir berbeda dengan melamun. Untuk satu hal penting, karena berpikir ini, kalau kita berpikir,
kita akan mendapatkan tujuan, dan tujuan itu biasanya berupa mencari akar permasalahan, memecahkan permasalahan, atau mengambil sebuah kesimpulan. Selanjutnya ada data dan fakta. Data dan fakta akan menjadi sebuah informasi yang akan Anda proses dalam membuat jawaban. Kebutuhan data dan fakta akan tergantung dari cara pandang, konsep teori yang Anda pelajari, serta implikasi yang Anda proyeksikan. Data dan fakta bisa berbentuk dokumen, informasi kredibel, dan kajian analisa yang kuantitatif. Pengalaman memberikan makna kepada data dan fakta yang Anda kumpulkan. Ya, selanjutnya ada konsep dan teori. Jadi konsep dan teori yang kita miliki dibangun melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan adalah proses transfer pengetahuan dan pengalaman yang terseleksi dan terkompresi sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam belajar dari pengalaman yang telah lampau. Dan selanjutnya kita ada memproyeksikan konsekuensi dan implikasi dari berbagai skenario keputusan yang kita ambil. Jadi proyeksi konsekuensi ini tergantung kepada teori dan konsep yang kita ketahui, pengalaman yang kita lalui, serta data dan fakta yang kita interpretasikan. Kita masuk ke poin yang terakhir dari materi ini, yaitu dampak negatif jebakan pola pikiran dan dampak positif dari jebakan pola pikiran. Itu kita masuk ke poin yang pertama, yaitu dampak negatif dari jebakan pola pikiran. Di sini saya mengambil garis-garis besarnya. Ada 3, yaitu generalisasi, yang kedua ada konstruksi, dan yang ketiga ada eliminasi, dan yang keempat ada pembobotan. Jadi ada 4 dampak negatif dari jebakan pola berpikir. Dan selanjutnya ada dampak positif dari pola pikiran, yaitu menghindarkan kita dari bahaya pola pikiran yang salah. Yang kedua, mengurangi distraksi. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu bekal berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Jadi di sini ada 3 poin penting yang menjadi garis besar dari pokok bahasan ini. Yang pertama adalah berpikir logis, yang kedua adalah berpikir kritis, dan yang ketiga adalah berpikir holistik. Ya, demikianlah pemaparan materi saya lewat video singkat saya, dan terima kasih kepada Prof dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.